Ayo. Dan menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya. Dan menjaga kemaluannya artinya dia tidak menampakkan auratnya kepada selain yang dihalalkan oleh Allah untuk memandangnya, yaitu misalnya suaminya, orang tuanya, saudaranya. Itu ya. Maka akan dikatakan kepadanya pada hari kiamat, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu-pintu surga manapun yang kamu inginkan. Ini penghormatan kepada istri yang salehah, yang terkumpul dalam dirinya 4 sifat tadi tersebut. Allah ngasih penghormatan, masuklah kamu dari pintu mana? Ikromiyah. Orang mau tidak mau masuk dari satu pintu, dan mungkin masuk dari semua pintu. Cuman dibuka semua pintu sebagai tanda penghormatan untuk istri yang salehah tersebut. Bedanya antara istri yang ngikutin manhaj Muhammad bin Abdullah dengan yang tidak ngikuti manhaj Muhammad bin Abdullah hanya ngelawan hawa nafsu. Satu bas musibahnya. Kalau ini satu bisa dihilangkan, hilang sudah penyakit semuanya. Ini ngelawan hawa nafsu. Rasulullah mengatakan boleh maju, tidak boleh mundur. Nah ya. 5. Menjaga diri dan harta suami ketika suami sedang tidak bersamanya atau sedang keluar rumah. 6. Selalu berusaha untuk menyenangkan hati suami agar dirinya termasuk golongan perempuan yang paling baik. Nah, karena menjaga hati seorang suami itu semata-mata karena Allah. Dia tidak bakal dapat pujian. Mungkin orang bisa mudah nyari perhatian temannya, nyari perhatian saudaranya, nyari perhatian kerabatnya, akan mencintainya, akan menghargainya. Cuman sulit untuk mengambil perhatian dan kasih sayang dari suami istri. Kenapa? Karena perbuatan tersebut khalis liwajillah, karena Allah semata-mata. Kalau orang akan memasukkan sedikit dari bagian hawa nafsu, dipuji dan lain-lain, maka dia semangat untuk mengerjakan. Tapi kalau untuk keabahnya sendiri, ibunya sendiri, suami istri, antara suami ke istri, istri ke suami, itu karena Allah semata-mata. Memuji, siapa yang memuji? Tidak ada apanya memuji, atau ibunya memuji, atau istri memuji suami, suami memuji suami, tidak ada. Makanya semua karena Allah berat bagi nafsu. Tapi yang karena makhluk kadang ada dukungan nafsu, itu ada masuk sedikit sehingga dia bisa bertingkah, bisa menunjukkan ala akmal awsaf di depannya orang, tapi di depannya istri tidak bisa. Sedangkan Rasulullah mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Paling baik kepada antara kalian adalah paling baik kepada istrinya atau kepada suaminya, dan aku orang paling baik di antara kalian. Ayo. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa man tasurru idza nazarta wa tuti'u idza amarta wa la tukhalifu fi nafsiha wa maliha. Rawahul Hakim fil Mustadrak ala sahihain. Artinya, perempuan atau istri yang paling baik yaitu jika kamu merasa bahagia tatkala memandangnya. Maka oleh karena itu sangat dianjurkan bagi istri untuk dalam keadaan yang sangat bersih, sangat rapi. Tujuannya apa? Membantu suami agar tidak memandang ajnabiyah. Begitu juga suami tatkala menghadap kepada istrinya dalam keadaan yang sangat bersih, agar sang istri tidak ada kepikiran untuk memandang ajnabi. Makanya katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, habrul ummah, ponakannya Rasulullah, sampai dijuluki habrul ummah wa turjumanil Quran. Apa katanya beliau? Ana uhib atazayyan li zaujati kama uhib atahiyya tatazayyan li. Aku suka berhias di depan istriku sebagaimana aku suka dia berhias di depanku. Tujuan dari kedua ini adalah menutup pintu syaitan madakhil iblis al-mal'un. Sebab kalau sudah ini saling menjaga kebersihannya masing-masing, suami tidak akan mandang kepada ajnabiyah, didukung oleh istrinya untuk kepada yang halal. Begitu juga istri mendukung suaminya kepada yang halal. Dan ini kadang yang kurang diperhatikan. Ya. Dan mengikuti perintahmu jika kamu memerintahkan. Nah, selama perintah tersebut bukan melanggar syariat. Tapi kalau suami merintahkan istrinya untuk sesuatu yang melanggar syariat, tidak boleh bagi istri untuk mengikuti perintah suami. La ta'ata li makhluk fi maksiatul khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk selama perihal tersebut bisa mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Begitu juga orang tua kepada anak.
Sangat perintahnya orang tua jadikan nomor satu selama perintahnya tidak melanggar syariat. Kalau sudah melanggar syariat tidak boleh diikutin dan bukan termasuk anak yang durhaka. Ayo. Dan menjaga kehormatan dirinya dan hartanya. Nah. 7. Tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami. Sebelum keluar rumah izin kepada suaminya, bukan ngasih kabar. Ada bedanya antara minta izin dengan mengingkari kabar. Kalau kadang zaman sekarang sudah siap semua, sudah pakai baju rapi, tasnya sudah siap, tinggal mau keluar, izin kepada suaminya, itu bukan izin, itu namanya ngasih kabar. Kalau mau keluar, artinya suami iya atau tidak iya atau juga akan keluar juga. Kalau istri minta izin, artinya sebelum dia bersiap-siap minta izin dulu kepada suaminya. Itu ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal mar'ata idza kharajat min baitiha wa zawjuha karihun lidzalik, la'anaha kullu malakin fis sama' wa kullu syai'in marrat alaihi ghairal jinni wal insi hatta tarji'a." Rawahu Tabrani fil Mu'jamil Awsat. Artinya, sesungguhnya jika seorang perempuan keluar dari rumahnya sedangkan suaminya tidak mengizinkannya, maka seluruh malaikat yang berada di langit dan segala sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilewati oleh perempuan tersebut selain jin dan manusia akan melaknatnya juga sampai dia kembali ke rumahnya. Artinya melaknat di sini mendoakan jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudah bagi syaitan atau nafs atau hawa mengganggu perempuan tersebut. Bentuk ya. 8. Tidak berkenalan dengan teman-teman suaminya atau memandang lelaki ajnabi tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Tanpa syariat. Lain hanya kalau dengan dibenarkan oleh syariat. Misalnya karena untuk dia ikut bantu kerja dan sebatas kerja tanpa melewati batas hukum syariat tidak masalah. Lain hanya kalau tanpa urusan tersebut hanya pas gurau begitu aja. La yalik. Sayyidah Fatimah Zahra saking menjaga dirinya waktu beliau wafat minta dimakamkannya di malam hari, akan satupun yang mandang jenazahnya. Sampai diberikan penutup di atasnya. Pernah suatu hari Rasulullah SAW nanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, perempuan manakah yang paling mulia?" Sayyidina Ali tidak bisa menjawab, tanya kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Katanya Sayyidah Fatimah Zahra yang belum pernah kepandang lelaki ajnabi atau belum pernah memandang ajnabi. Dia tidak pernah memandang ajnabi atau tidak pernah dipandang perempuan ajnabi. Akhirnya Sayyidina Ali hari kedua datang kepada Rasulullah ngabarkan. Katanya Rasulullah, la'allaka istafatta min ibnati Fatimah. Akhirnya kamu ini tanya kepada Fatimah ya Ali. Naam betul ya Rasulullah. Wahakadha katanya Rasulullah, memang begitu keadaannya. Artinya bukan terus kita diam di rumah, ndak boleh perempuan keluar selama dalam batas hukum syariat. Yang kalau dilarang itu kalau usah keluar dari hukum batas syariat itu diharamkan oleh syariat. Nasallallahu lana wa lakum at-taufiq. Allah yaj'al jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarruqan tafarruqan ma'suma wa la tajillahuma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allah yubarik fil hadirin, Allah yubarik fi zawjatihim, Allah yaj'al mutahabin fima bainahum muta'alifin mutarahimin muta'awinin ala nashri syariat Rasulillah wa la iqamat sunnati Rasulillah ala hadhihi niyyah kulliyah salihah jami'ah syamilah li khairat ad-dunya wal akhirah. Bismillahil Fatihah.